Nah, ini salah satu indukan. Disemprot. Nah, kalau ingin yang tahu pejantannya ada di mana, tak kasih tahu lur. Nah, ini pejantannya ada di sini. Loh, pejantan. Ini pejantannya lur. Jadi, ini kandang seperti ini, indukannya semuanya dicampur, aman, nggak ada yang berkelahi, semuanya adem, makmur, kalem ya, gitu. Nah, kondisi yang banyak ini disimpanlah pejantannya satu. Ini full bloodnya Simbau Rekso lagi istirahat dulu. Gedeng banget, ini aslinya lebih besar dari yang kelihatan di video loh. Itu loh. Besar banget. Lur. Besar banget lur. Ini pejantannya. Nah, ini betinanya nanti. Betina yang pengen kawin itu biasanya mendekati ke sini lur. Ke area pejantan. Nah, ini kalau yang deket-deket ini ya bisa jadi dia yang pengen kawin ya. Itu nanti ke sini manggil-manggil gitu ya, dia berarti pengen dikawin. Ya udah tinggal masukin nanti kawin. Gitu modelnya lur. Ini untuk kandang breeding ya. Betina-betina baik yang minta kawin ataupun yang sudah positif bunting. Ini di sini. Ini tapi rata-rata pada banyak yang sudah bunting ya lur. Kelihatan dari putingnya ya. Kalau perut ya nggak jaminan karena kan dari pakan yang bagus jadinya gemuk ya. Tapi dari puting nanti dicek masuk ke kandang ini sudah berapa lama. Kalau sudah lebih dari 1 bulan kemungkinan ya sudah pernah dikawin sekali, tapi kalau sudah 2 bulan itu sudah peluang buntingnya banyak, apalagi sudah 3 bulan di sini gitu ya lur. Nah, ini juga sama, ini persis juga kandang kawin. Itu pejantannya, ini betinanya berarti ini minta kawin. Nah, udah kelihatan tuh ekornya menggap-menggip ya. Kemaluannya memerah gitu kan. Terus dia malah mendekati pejantannya, itu contoh nih malah menangi ya, contoh betina yang pengen kawin nih gitu. Nah, ini mendekati pejantannya si betinanya ini lur gitu. Ini berarti lagi minta dikawin. Nah, ini mestinya nanti tinggal dimasukkan ke kandang kawinnya ya lur. Nanti akan dikawin sama full bloodnya tuh. Mantap ya lur. Ini masih di kandang Gilbran Farm Pak Hartono Boyolali. Nah, gitu loh, gitu. Dulu saya perjuangannya itu lama mas, dari 7 ekor saya mulai 2007 ya. Jadi saya malang melintang di dunia peternakan kambing itu sudah lama sekali. Jadi kalau orang berjalan itu naik gunung itu biasa lah, karena masuk jurang, terjerumus dan semuanya. Cuma kita kan nggak patah semangat, kita harus cari ilmu ke tempat orang-orang yang sudah berpengalaman gitu loh. Jadi kalau mau beternak, kalau bisa jangan main ke satu farm mas. Jadi jangan main ke satu kandang, mainlah ke beberapa kandang, kita minta ilmunya. Tapi ini loh Pak, dari beberapa konten-konten yang aku tonton gitu semenjak aku mulai tertarik sama dunia peternakan loh, nggak kayak jenengan gitu. Mereka orientasinya kalau ke farm itu orientasinya tuh jualan nih. Nah beda nih sama jenengan, makanya aku percaya Pak, karena jenengan bukan cuma jualan tapi lebih mengedukasi juga kan. Itu yang mungkin nggak saya dapatin di mana-mana Pak. Saya sempat tuh Pak mau ke Semarang, ada salah satu peternakan juga tuh. Cuman ketika diskusi kok orientasinya langsung
jualan gitu, mau yang apa, modalnya berapa. Setiap saya tanya ya dia giringnya untuk jualan. Wah ini aku pemula kayaknya nggak bisa ini kan. Jadi gini Mas, gini ya kalau saya itu sebenarnya begini, saya simpel aja. Dalam arti simpel begini ya. Orang masuk ke sini, katakanlah bawa uang 1 koper. Dia masuk ke sini, Mas saya mau ternak kambing, punya modal katakanlah 100 juta ini. Tolong siapin kambing semua dari sini. Contoh seperti itu. Saya tanya dulu nanti, sudah pernah ternak kambing apa belum? Saya tanya dulu tanya biasanya. Oh belum Mas, saya belum pernah ternak kambing, baru mulai. Kalau baru mulai, uang 100 juta itu dibawa pulang dulu aja. Saya kan gitu. Bukannya saya itu senang dibeli kambing 100 juta Nah, kalau yang lain pasti seneng tuh, Pak. kan gitu kan. Ini dibawa pulang dulu. Nanti kita ngobrol dulu. Dalam arti ngobrol, orang ternak itu suka dukanya di mana toh. Jadi jangan masuk ke sini itu lihat kambing banyak langsung, wah ini pasti prospek ini ya. Nah itu belum tentu Mas. Kan gitu loh. Jadi suka dukanya bagaimana kita pelajari dulu. Setelah nanti dipelajari dengan baik, ya toh. Saya bilang sama saya, pelihara 5 dulu, tak kasih waktu 3 bulan. Oh seperti itu loh. Nah kenapa Mas saya itu nanti mau pakai anak kandang loh Mas, kok Mas saya melihara suruh 5? Nah karena apa? Belum punya ilmunya Mas. Jadi gini loh, daripada orang masuk langsung 100, kita pusing Mas. Karena penanganan 5 dengan 100 pun 100 ekor katakanlah, itu juga penanganannya mungkin berbeda ya. Iya berbeda Mas, sekarang kan gini ya, kita ngeliatin kambing 5 yang nggak sehat berapa ekor kan kita kelihatan. Nah kalau 100, kita belum begitu menangani di situ, kan pusing. Lah nanti ending terakhirnya itu bebannya ke saya lagi Mas kalau seperti itu. Dalam arti begini, saya masukkan langsung 100, apa ya? Nanti di sana dipelihara tidak bisa maksimal. Katakanlah ada yang sakit dan nggak gemuk dan nggak berhasil dan semuanya. Rata-rata kan pemainnya jenuh. Saya melihara kambing 3 bulan nggak ada untungnya, rugi terus. Banyak yang mati, banyak yang sakit. Contoh, dijual kemana-mana, ditawar kemana-mana, dia nggak ada yang mau karena kan kondisinya kambingnya sakit. Otomatis telepon saya lagi Mas, Pak saya minta tolong kambing dari tempat jenengan diambil lagi dibeli. Iya, mau kita ambil kondisi sakit, kita beli dengan harga murah, harganya kita tahu masuknya harga sekian, dan nanti dibilangin wah saya dipermainkan, kan seperti itu. Nah itu yang repot di situ Mas. Kalau kita beli dengan harga tinggi kok sih posisi kambing hancur. Saya lagi yang susah. Tapi kalau 5 dulu, gitu, 5 dimasukkan, kita kasih waktu 3 bulan, kok nggak ada pertumbuhan, nggak ada peningkatan berat badan dan sebagainya, kita evaluasi dulu. Evaluasinya bagaimana? 1, kasih makan apa? Kok nggak bisa gemuk? Yang kedua, kesehatannya bagaimana? Kan gitu. Yang ketiga, kalau dirawat orang tenaga kerjanya bagaimana? Aman atau tidak? Ya, di situ. Jadi kita evaluasi, kita benerin dulu. Oh, 5 ini sudah saya betulin, sudah bagus, ternyata sudah pulih lagi. Mau 1000 mau enggak? Kan gitu loh, maksudnya gitu. Dan biar nanti di belakangnya itu kita merasa ada kerugian besar lah di situ. Apalagi kita sudah bangun kandang, jadi kandang itu habisnya nggak sedikit Mas. Gitu. Sedangkan aset kandang itu tidak bisa dijual kalau nggak sama tanahnya toh. Ya kan gitu. Kita jual kandangnya toh kayunya lakunya berapa kan gitu loh. Jadi kita ruginya itu malah nanti bertubi-tubi, dalam arti udah rugi bibitnya, rugi kandangnya. Tapi kan kalau 5 dulu kita bikin kandang kan kecil, belum begitu banyak modalnya untuk masuk ke kos kandang kan gitu kan. Yang kedua, kita kerawat tuh masih enak Mas gitu loh. Nah, sedangkan gini Mas, saya cerita ya. Kita punya kambing banyak, katakanlah masuk 100 ekor gitu. Karyawan itu tidak merasa memiliki seperti kita. Itu loh yang penting hari Sabtu bayaran. Tugas saya di sini cuma ngasih makan kambing sama rawat. Juga seperti kita yang punya sendiri, yang punya itu berpikir bagaimana caranya kambing itu bisa berkembang.
seperti itu. Tapi orang-orang di situ bisa, karena saya banyak karyawan juga, saya pelajari orang-orangnya itu seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, seperti itu ada istilahnya dia itu berpihak kepada juragan atau tidak kan gitu. Tapi rata-rata yang berpihak kepada juragan itu bisa dikatakan 101 karyawan satu orang. Itu Jarang. gitu lah. Iya kan ini itu. Jadi gini. Jadi kemarin itu aku bikin kandang di belakang rumah, yaitu luas optimal itu 6x6 tapi 15 meter persegi yang bisa dimasukin bibit itu. Iya. Nah, kemarin aku ke Sleman nyari lokasi. Wah, kalau berhasil ini besarin kalian. Dia nanti Jadi, bertahap di belakang rumah dulu. Ya, maksudnya gini ya, kita bertahap dulu. Oh, kambing saya, ternak saya bagus. Ini ada hasilnya, saya telepon, saya telepon lagi ke Boyolali, ke Pak Gibran ini, contoh. Kambing saya bagus Pak, kalau dibeli, kita beli. Gitu. Oh iya, saya melihara kambing setiap bulan ada untungnya ini. Saya mau nambah. Kan gitu. Kalau ini dihitung-hitung, tak suruh beli lagi di sana, nggak ada untungnya, ini saya malah merugi. Berarti kita evaluasi kesalahan kita gimana. Itu harusnya itu seperti itu. Kita nggak usah ambisi. Nanti rezeki itu pasti ada. Sekarang kan kita gini Mas, kita bekerja itu mindset dan pikiran kita awalnya kan buat hiburan kok malah tambah pusing. Melihat kambingnya yang buat hiburan rusak lagi kan tambah pusing. Nggak jadi hiburan lagi tuh itu. Belum liara aja udah pusing, Pak. Ya, gitu. Milihnya tuh. Kayak gitu. Jadi kita kan kalau menurut saya sebisa mungkin kita pelajari dulu ilmunya. Ya kalau kita nggak sambil praktek, memang kita tidak bisa belajar Mas. Nah nanti kalau pas ada ternaknya, ada keluhan apa saja, itu ditanyakan. Kalau dalam arti ada keluhan apa saja itu, oh kambing saya nggak mau makan. Ya, karena kita belum tahu ilmunya, gitu. Pasti kan tanya sama yang sudah melakukan kan gitu loh. Ditanyakan, oh kambing saya nggak mau makan Pak, ya paling tidak WA, gitu, by phone aja WA-nan. Nanti kita kasih ilmunya. Oh ini disuntik ini Mas, ini perlakuannya seperti ini. Gitu. Jadi nanti insya Allah bisa berjalan. Tapi kalau istilahnya nggak mau bertanya, tahu saya kan baik-baik saja. Wah kandang di sana baik-baik saja, nggak pernah bertanya kan gitu. Padahal di sana hancur. Nah, telepon kami sudah hancur gitu loh. Itu banyak seperti itu. Nggak pernah bertanya, nggak pernah ngobrol. Kalau kami kayak gini perlakuannya seperti apa kan nggak pernah bertanya gitu. Jadi kayak saya kan terus terang kalau nggak di WA saya jarang tanya ke katakanlah ke mitra ataupun kemana, saya jarang tanya Mas. Jadi kalau harusnya yang punya ternak itu yang lebih proaktif ya. Oh kami saya Kalau nggak WA berarti sudah bagus. iya bagus. Ada masalah. Nggak ada masalah ya. Iya gitu loh. Kan yang perlu ke sana yang punya kepentingan kan gitu loh. Tapi kalau ya apa saya respon gitu loh. Kalau kadang kan gini, cuma gini loh. Kalau ada permintaan pertolongan katakanlah ini harus diginikan, tapi lihat WA, Kak nggak tak buka-buka. Itu biasanya saya baru ngobrol sama tamu kan gitu kan. Kalau saya baru ngobrol sama tamu saya jarang buka WA. Karena takutnya begini. Orang WA itu bukan hanya sekali. Katakanlah kita balas, orang balas lagi kan. Dan nanti dirasa sama tamu-tamu, wah tidak menghargai. Ada tamu tinggal mainan HP, pasti kan seperti itu. Nah tapi kalau dia urgent minta pertolongan, telepon Mas. Telepon pasti diangkat, tamu memaklumi kan, ada telepon masuk kan gitu loh kan gitu. Oh ini diginikan Mas, diginikan. Jadi nanti bisa berjalan. Seperti itu. Kalau saya welcome di sini Mas juga. Orang kesini itu nggak harus beli kambing. Orang main kesini nggak harus beli kambing. Dia mencari ilmu peternakan di sini, monggo silahkan. Kalau saya sekarang kan gini, saya itu buka kemitraan ya, kesana kemarin buka kemitraan ini bukan hanya keuntungan saya pribadi. Saya cuma pengen menjembatani supaya petani peternak di luar sana nggak ada jembatan untuk jualan kambing. Kita kasih jembatan. Ayo lewat no kini, lewat sinilah pasarnya di sini kan. Gitu Mas ya seperti itu.
kita kelola bareng, kita nanti edukasi bareng kan seperti itu. Jadi kalau bisa ya petani-petani yang sudah mau masuk ke mitra itu sebenarnya malah untung, karena apa, ada pengarahan khusus, dalam arti pengarahan khusus di kesehatannya, sontenya ini, pakannya ini, ada pengarahannya gitu. Jadi dia lebih untung gitu di situ. Dan mitra itu kan tidak usah mikir saya mau jual kemana, yang beli siapa, harganya nanti siap berapa, kan tidak. Udah siap diambil lagi ya, Pak? Iya kan gitu, kan lebih aman gitu. Ini biasanya mas tuh mikirnya ini kambing seperti ini yang mau beli siapa, itu sudah. Ya, jadi begini mas. Jadi gini. Loh, saya ini ada cerita ya. Sambil minum. Jadi gini. Orang beternak kambing itu sebenarnya selain ada niat 5, rukun mau beternak ada 5. Ini juga ada 5 lagi, Pak. 1, bibit yang bagus. 2, pakan yang bagus. 3, kesehatan. 4, perawatan. 5, baru pasar. Nah, gitu. Jadi yang kita mau jualan itu harus punya produknya dulu. Kalau saya seperti itu, makanya pasar itu di belakang. Pasar belakang ya. Ya, Wong belum punya apa-apa, katakanlah cuman baru lihat kambing, tanya sama saya, Mas, kambing ini harga berapa? Oh, ini harga 5 juta, Mas. Seandainya ada gitu. Langsung berpikir, seandainya saya punya kambing seperti ini, yang beli siapa, yang jual kemana gitu. Kan baru seandainya punya, ya kan gitu loh, belum punya gitu loh maksudnya gitu loh. Tapi kalau punya ya laku, Pak. Oh iya. Kan gitu loh. Ya contoh ya ini, orang jualan keliling aja lah, jualan keliling. Katakanlah jualan pintu keliling kan ada, jualan tempat tidur keliling kan ada. Dia kan dari rumah itu kan juga berpikir yang mau beli siapa nanti di sana, kan tidak tahu juga, kan gitu loh. Tapi kalau nanti ada orang lewat suka, paling ditanya harganya berapa, kan gitu. Jadi kalau kita menjual produk itu yang penting ada barangnya dulu, gitu loh. Tadi tidak mikir kalau wah ini payu atau enggak, ini enggak mikir ya. Kalau saya tidak, Pak. Sekarang kalau yang saya buat patokan cuma gini, Pak. Kambing sakit, jelek, di pasar itu laku. Cuma belantik-belantik buat rebutan ngalor itu. Oh, kambing kita yang bagus ngapain nggak bisa laku? Gitu loh. Kan kalau saya pilih di situ, pikirnya di situ, gitu loh. Jadi gini ya, bibit yang bagus, kita beternak harus menyiapkan bibit yang bergenetik bagus. Bibit yang bergenetik bagus itu begini. Orang mau beternak itu kan ada beberapa macam. Dalam arti beberapa macam, saya mau ternak breeding lah, mau ternak pengebukan lah, mau ternak kambing susu lah, mau ternak kambing PE untuk kontes lah. Nah, kita harus punya pilihan dulu. Kita mau kemana pilihan ternak kita, kan gitu. Tapi kalau sudah milih harus ada alasannya. Alasannya itu mau dibikin apa, gitu. Kan gitu ya.